Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua, untuk semua saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkritisi sebuah video ya, salah seorang kiai dari Sukabumi, kalau tidak salah bernama Kiai Jamalul Lail. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama videonya. Salam terlebih dahulu saya sampaikan kepada Gus Jazili yang menyikapi tentang nasihat atau arahan dari Al-Hakir hadis Rasulullah SAW yang tercantum di dalam kitab Fathul Qadir ya, jilid ke-2. Jadi Al-Hakir mengatakan bahwa omongan atau ucapan Abah Yusuf itu adalah sangat dusta yang besar, dikarenakan melihat dalam tafsiran sebagian riwayat inna a'dhamal khotoya wa a'dhamul khotoya al-lisanul kadhub, kebohongan atau kesalahan yang amat besar itu adalah al-lisanul kadhub, lisan yang sangat dusta. Dengan tali syariat maka itu ucapan sangat kadhub, lisan yang sangat dusta. Lisanul kadhub ditafsirkan ay al-kasirul kidhib, jadi banyak dusta, banyak bohong. Al-khotoya ditafsirkan ay ad-dunuba as-sadirata an amdin, dosa-dosa yang keluar dari mulut dengan secara sengaja. Nah, itu bisa dikategorikan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan tali syariat, maka itu ucapan sangat dusta dan bohong gede. Ya, barangkali cukup ya, biar nggak terlalu lama-lama. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya utarakan ya, dimana ketika beliau itu membahas tentang sebuah hadis, yaitu hadis a'dhamul khotoya al-lisanul kadhub, dimana paling besar-besarnya dosa itu adalah lisan yang sangat bohong. Kemudian beliau mengutip penafsiran hadis tersebut dari Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir, di mana beliau mengatakan al-khotoya ay adzunubi sadirati an amdin. A'dhamul khotoya ay adzunubi as-sadirati an amdin. Itu dosa-dosa yang muncul secara sengaja. Kemudian al-lisanul kadhub ay al-kathiru al-kadhibi, yang banyak bohongnya. Setelah itu beliau itu mengutip sebuah kutipan dari kitab Al-Fawaidul Makkiyah, yaitu karya dari Syekh Alwi bin Ahmad Segaf, halaman 48 ya, di mana redaksinya i'lam annahu la sabila ilal wusuli illa bihifzil usul wa usulu syariatil mujma'u alaiha arba'atun al-kitab wa sunnatu wal ijma'u wal qiyas wa minal mukhtalafi fiha lisishab. Ketahuilah bahwasanya tidak ada jalan menuju kepada usul kepada syariat, artinya itu kecuali bihifzil usul, kecuali dengan menjaga pondasi-pondasi dari syariat itu sendiri. Kemudian di situ dijelaskan bahwasanya pondasi syariat yang disepakati itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya, yang kemudian di antara dasar syariat atau dalil syariat yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah istishab. Kemudian pada akhir kutipan itu dikatakan fakullu qaulin au fi'lin au halin, setiap ucapan atau perbuatan atau keadaan ya, lam tashhad lahu usulu syariati bisihhati fahuwa bid'atun mardudah. Setiap ucapan atau perbuatan atau
keadaan yang tidak disaksikan oleh usul syariat, oleh pondasi-pondasi syariat akan kesahihannya, maka itu merupakan bid'ah yang tertolak, wa sahibuhu makhdu'. Dan pemilik ucapan atau perbuatan atau keadaan itu adalah tertipu. Artinya adalah ai bid'atun syar'iyyah, yaitu bid'ah yang menurut syariat. Kama fil fatawa al hadithiyah, seperti ada di dalam fatwa hadisiyah. Oke. Ya, benar apa yang disampaikan oleh beliau itu benar, yaitu mengenai hadis A'dhamul Khotoya Lisanul Kadhub, kemudian dengan penafsirannya. Kemudian juga ketika mengutip kutipan dari kitab Al-Fawaidul Makkiyah itu pun sama, ketika membahas tentang pondasi-pondasi syariat. Namun jika hadis tersebut dikaitkan dengan dengan penelitian sebuah tesis atau penelitian tentang nasab, yang kemudian penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan, kemudian dari kesimpulan tersebut itu dipublikasikan kepada halayak ramai, apakah hal itu layak disebut sebagai sebuah kebohongan? Ya, menurut saya tidak. Kenapa seperti itu ya? Karena memang ya, kalau kita melihat beberapa riwayat hadis dari para ulama hadis ya, di antaranya adalah riwayatnya Imam Bukhari, di mana dalam Sahih Bukhari dikatakan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Tidaklah seorang laki-laki yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya dan dia mengetahuinya, kecuali dia adalah seseorang yang melakukan sebuah kekufuran. Oke. Kemudian wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahum minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah kaum sementara dia itu tidak termasuk bagian dari kaum tersebut, maka siap-siaplah dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian riwayat yang kedua, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya sementara dia tahu bahwa itu bukanlah bapaknya, maka surga itu haram bagi dirinya. Dan masih banyak hadis lagi yang lain mengenai pengaku-ngakuan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Kemudian juga saya tambahkan dengan beberapa kalam dari ulama, yang diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan falaula ilmun nasabi, jika bukan karena ilmu nasab, la jaza li hadzal kafiri, maka bolehlah bagi orang yang kafir ini untuk madda'a min hadzal nasabi syarif, untuk mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kutipan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun ala hadzal nasabi syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Artinya saya menggunakan riwayat hadis tadi, kemudian beberapa kalam ulama yang diantaranya adalah Ibnu Hajar dan juga Ibnu Hazm, dan masih banyak lagi sebenarnya seperti Imam Sakhawi, kemudian Imam Malik, Taqiyuddin As-Subki ataupun yang lainnya. Artinya dari riwayat hadis ini dan komentar para ulama, ya, di situ terdapat apa? Terdapat sikap kehati-hatian dalam menerima nasab seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika ada seseorang yang melakukan sebuah penelitian dan penelitiannya itu adalah tentang nasab, lalu apakah hal ini bisa disebut sebagai sebuah kebohongan? Saya kira tidak. Dan ketika seseorang itu meneliti sebuah nasab, satu kaum, satu golongan yang mengaku-ngaku, yang mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Rasulullah, kemudian diteliti dan ternyata tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menyimpulkan bahwa mereka itu bukanlah keturunan Rasul, apakah hal ini dikatakan sebagai seorang yang membenci Rasul?
Ya saya kira tidak. Kenapa? Ya tadi, karena seseorang itu memiliki sebuah kewajiban, apalagi para ulama yang memiliki ilmu, ya, untuk menggunakan ilmunya untuk meneliti segolongan atau seorang, baik individu atau segolongan yang menyatakan bahwa diri mereka adalah keturunan Rasulullah dan ternyata bukan, nah, maka hakikatnya ulama-ulama tersebut telah mengamalkan ilmunya. Sehingga apa yang dikatakan tadi bahwasanya ini tidak berdasarkan atas dasar syariat, ya kan, bahwa apa ucapan atau perbuatan atau kondisi atau tingkah laku ya yang tidak tidak disaksikan atau tidak diakui oleh syariat, bahwa itu merupakan sebuah bid'ah yang mardudah, kemudian mengklaimnya sebagai sebuah kebohongan, terlebih lagi menuduh seseorang yang meneliti sebagai seorang yang apa itu murtad, apalagi kafir, ya tentu ini tidak sesuai dengan tempatnya. Nah sehingga apa namanya, saya kira ini harus difahami terlebih dahulu agar apa, agar tidak melakukan sebuah sikap yang gampang untuk menjustifikasi atau menuduh orang lain. Oleh karenanya, ya saya mengapresiasi sekali kepada Kiai ya, Kiai Jamalul Lail, dalam argumentasinya mengenai hal ini, ya meskipun argumentasi yang digunakan itu tidak sesuai pada tempatnya. Itu ya. Ya artinya, apa yang saya paparkan di sini, ya, itu adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meneliti sebuah nasab, kemudian menyimpulkan penelitian tersebut sesuai dengan hasilnya, kemudian mempublikasikannya kepada khalayak ramai, ya saya kira itu tidak bertentangan dengan syariat. Justru perintah dari syariat itu adalah sebaliknya, yaitu tadi kehati-hatian, ya kan, atau memverifikasi nasab. Itu adalah sebuah hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Jadi bukan menuju kepada benci kepada ahlul bait itu ya, atau membenci kepada ahlul bait atau menafikan ahlul bait, enggak. Tapi itu adalah semata-mata mengamalkan, mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama mengenai hal ini. Ya saya rasa hal ini sudah cukup menjadi sebuah jawaban bagi Kiai Jamalul Lail. Ya mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.